Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang begitu banyak memberikan kenikmatan. Salah satunya kita masih dapat berkomunikasi antar sesama manusia, antar sesama umat Islam. Namun dalam hal ini ada satu yang sangat luar biasa mengenai komunikasi atau mengenai lisan ini. Begitu luar biasa beratnya dan susahnya untuk menjaga yang namanya lisan atau lidah. Kita lebih merasa enak berbicara tentang hal yang sia-sia daripada diam. Kita lebih menghabiskan waktu untuk mengobrol tentang hal yang sebenarnya tidak perlu. Bahaya lisan, dia bukan hanya menjadi pintu hati, bahkan bisa menjadi sebab hati kita terisi dalam titik-titik hitam, sehingga hati kita menjadi gelap atau hitam dan tidak bisa membedakan mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar, mana yang baik, mana yang buruk. Sangat bahaya yang namanya lisan kita. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan di dalam hadisnya yang sahih, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ada dua pilihan kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhirat. Memang luar biasa beratnya dan susahnya untuk menjaga yang namanya lisan ini. Dalam hal ini bukan hanya tentang membahayakan kita sendiri mengenai hal-hal yang buruk, tetapi membawa kita bahkan bisa masuk neraka. Bisa saja seseorang berbicara, akan tetapi dia tidak menilai dan memperhatikan pembicaraannya itu, maka ia akan mendapatkan kemurkaan Allah akibat pembicaraannya dan masuk ke dalam neraka 70 tahun oleh sebab satu keburukan ucapan yang bisa membawa kita masuk ke neraka. Bagaimana kalau kita dari pagi sampai malam suka menjelekkan orang, menghina, ngegosipin orang, dan memfitnah orang? Contoh kasusnya misalnya di tempat kerja kita atau di depan rumah kita, ada orang yang ngegosipin kita atau membicarakan tentang kita yang terutama yang tidak baik-baik. Saat diri kita digosipkan itu, maka dosa-dosa dia, orang yang membicarakan kita, akan bertambah. Akan tetapi sebaliknya, pahala kita akan dipindahkan. Akan tetapi sebaliknya, pahala dia dipindahkan untuk kita, sehingga pahala kita namun tidak akan berkurang, bahkan bertahan, sehingga bahkan akan menjadi bertambah lebih banyak. Kenapa? Karena dosa orang yang menggunjing kita berpindah ke diri kita. Kalau Anda tidak tobat, orang yang suka menggunjing atas dosa itu, maka mereka diminta, maka mereka Allah Subhanahu wa ta'ala akan meminta mereka memakan bangkai orang yang dizoliminya, orang yang dibicarakannya kelak nanti di akhirat. Dalilnya mana? Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11-12. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jangan saling bergosip, jangan saling menggunjing satu sama lain. Apa mau nanti Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan mayit saudara yang dibicarakan tersebut, saudara yang digunjing tersebut. Maka kita berbuat baik kepada mereka.
Kita bisa dengan membawakan makanan, kita ajak mereka makan bersama. Dengan begitu kita berikan makanan dan perlakuan yang baik terhadap orang yang suka menggunjing kita, maka insya Allah kalau kita niatkan dengan ikhlas, kita niatkan karena Allah, maka sentuhannya ke dalam jiwa mereka, sentuhannya ke dalam kolbu mereka, insya Allah dia akan membela kita. Seandainya ada orang lain yang membicarakan tentang keburukan-keburukan kita atau lebih menjerumus ke fitnah. Jadi itu prinsipnya, balas keburukan dengan kebaikan, balas kebaikan dengan yang lebih baik. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga diri kita, menjaga lisan kita agar tidak terjerumus untuk membicarakan kejelekan orang-orang lain. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.